sepakat semua lebih dari 150, maka orang ini masuk dalam kategori dislipidemia. Atau kadar HDL kolesterolnya dibedakan laki dan perempuan. Kadar kolesterol HDL pada laki-laki kurang dari 40, sementara perempuan kurang dari 50. Semua sepakat, baik trigliserid maupun HDL kolesterol. Bagaimana dengan obesitas? WHO bilang dia mendunia, jadi semua disamaratakan, cukup melakukan pemeriksaan IMT. Mudah-mudahan masih ingat ya bagaimana mencari angka IMT, yaitu membagi berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter square. Atau melakukan pemeriksaan lingkar perut. Pada laki-laki dia kalau di dunia menggunakan inci, ya. Kita di Asia menggunakan sentimeter, ya. Hanya WHO yang mendasarkan atas IMT, sementara yang lain adalah menggunakan lingkar perut, circumferencia, ya. Laki-laki ya, ATP 3 Eropa bilang ini kan terjadi untuk orang-orang yang fokus pada kelompok kolesterol. Jadi dia The National Cholesterol Education Program. Dia ada panel-panelnya. Ini adalah panel ATP yang ketiga. Dia bilang laki-laki lebih dari 102, perempuan lebih 88. EGIR juga begitu. Apa yang membedakan dengan IDF? IDF dia melihat performance orang Asia itu berbeda dengan orang Eropa, di mana orang Asia itu lebih kecil postur tubuhnya dibandingkan dengan orang Eropa maupun orang Afrika. Sehingga untuk IDF dia membagi khusus untuk orang Asia. Jadi dia bilang orang Asia itu lingkar perutnya pada laki-laki lebih dari 90 dan perempuan lebih dari 80 sudah dimasukkan dalam kategori obesitas. Nah, kita menganut di IDF 2005 ini, ya. Kenapa? Karena dia mengkhususkan untuk orang-orang Asia. Kalau orang Asia menunggu dulu lingkar perut lebih dari 102, maka dia akan lebih berat lagi kondisinya. Kenapa? Karena badan kita lebih kecil dibandingkan orang Eropa. Jadi lingkar perut 102 untuk orang Eropa baru dibilang ini obesitas sentral, sementara di kita 90 saja. Ya. Bagaimana dengan gangguan metabolisme lainnya? Pertama adalah glukosa. Jadi WHO bilang kalau orang itu sudah diabetes, dia masuk langsung sindrom metabolik. Ya, kenapa komponennya? Karena dia bukan lagi faktor risiko, dia sudah penyandang diabetes. Ya, sama kayak tadi hipertensi, dia bukan mempunyai risiko hipertensi, tapi dia sudah menjadi penderita hipertensi. Kemudian kelompok orang yang masuk dalam impaired glucose tolerance. Mungkin tadi Dr. Yulianto sudah menyinggungnya ya. ATP 3 bilang yuk lakukan pemeriksaan dulu fasting blood glucose-nya, kadar gula darah puasanya lebih dari 110. EGIR bilang kadar gula darahnya kita harus lakukan pemeriksaan fasting blood glucose. Jadi semua ini melakukan fasting blood glucose, hanya WHO yang membuat kriteria gangguan glukosa terganggu, tes toleransi glukosa terganggu. Kapan dikatakan masuk dalam kategori gangguan metabolisme glukosa? Kalau kita ketemu kadar gula darah puasanya di atas 100 mg per desiliter. Ya. Yang lain-lain apa? Ada beberapa kelompok yang menambahkan, WHO menambahkan mikroalbuminuria, sementara EGIR menambahkan hiperunsulinemia. Nah, ini kita tidak mampu melaksanakannya kalau kita melakukan penampisan screening di masyarakat awam, karena kita harus melakukan pemeriksaan OMA-IR. Dan ini tidak mampu kita kerjakan. Sehingga kita di Indonesia lebih menyukai WHO maupun IDF. Ya. WHO pun dia ada mikroalbuminuria, ada beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan belum mampu melakukan pemeriksaan mikroalbuminuria. Kapan seseorang itu dikatakan sindrom metabolik? WHO bilang dari kriteria yang dia ucapkan tadi atau dia kelompokkan tadi, orang itu ada DM atau dia sudah mengalami impaired glucose tolerance.
Dari dua ini, maka orang itu dimasukkan dalam kategori sindrom metabolik. Ya. Tapi kalau dia mengalami toleransi glukosanya normal, maka dia harus memiliki 3 kriteria lainnya. Ya. Sementara ATP3 tidak urusan apa saja yang 3 positif, dia masuk SIMED. Egir juga bilang, dia harus DM dulu atau IGT dulu, ditambah 2 kriteria yang lainnya. Jadi misalnya dia sudah DM, ditambah dengan hipertensi dan dislipidemia, udah dia masuk sindrom metabolik. Ya. Tapi syaratnya dia DM dulu atau IGT dulu. Sementara IDF bilang, obesitas sentral dulu. Jadi pilihan yang pertama adalah lihat dulu orangnya obesitas sentral kriteria lainnya. Apa misalnya? Ada nggak dia hipertensi? Ada dok. Oke, lihat gulanya. Bagaimana kadar gula darah puasanya? 120 dok, udah masuk. Dia ada obesitas sentral ditambah 2 kriteria lainnya. Jadi bedanya dengan yang lain, IDF lebih awal, lebih dini. Dia tidak menunggu orang itu diabetes dulu, dia tidak menunggu orang itu hipertensi dulu, dia tidak menunggu orang itu mengalami gangguan glukosa terganggu, dia cukup pegang orang ini obesitas sentral dulu. Setelah itu dia cari 2 lagi faktor resikonya. Apakah dia hipertensi, tensi sistoliknya lebih dari 130, ataukah dia dislipidemia, trigliseridnya lebih dari 150, ataukah dia gula darah puasanya lebih dari 100. Apakah orang-orang ini diabetes? Belum, dia baru buncit aja, dia baru besar perutnya, terus kadar gula darah puasanya lebih dari 100. Sementara untuk tegak diagnosis DM, kalau kadar gula darah puasanya lebih dari 126. Nah, pasien ini misalnya dia obesitas sentral laki-laki 45 tahun, lingkar perutnya 110, cek tensinya 135, cek kadar gula darah puasanya 110. Sekarang saya tanya, apakah orang ini diabetes? Tidak. Apakah dia hipertensi? Belum. Tapi dia masuk dalam kategori sindrom metabolik. Dan orang inilah yang mempunyai resiko untuk terkena sakit diabetes, resiko terkena hipertensi, resiko terkena stroke, dislipidemia, fatty liver. Nah, orang-orang inilah yang akan kita cegah. Jangan sampai dia menderita diabetes. Kita singkirkan faktor risikonya, kembalikan dia dalam bentuk orang normal kembali. Kita intervensi. Kenapa? Tadi Dr. Yanto bilang, kalau sudah diabetes, maka dia tidak mungkin kembali normal. Bahkan dia akan mengalami komplikasi akut dan kronik. Kenapa? DM tipe 2 adalah progressive disease. Kita tidak bisa mengembalikan orang itu sembuh kembali atau sembuh sempurna, tapi hanya bisa memperlambat progresivitas penyakitnya saja. Saya buat lebih mudah untuk mengingat sindrom metabolik. Jadi tangkap dulu, perutnya buncit dulu. Laki-laki lebih dari 90, perempuan lebih dari 80. Dapat ini, pilihlah 2 dari 4 kriteria ini. Terserah mau yang mana. Dok, dia dapat pemeriksaan labnya trigliseridnya lebih dari 150, tensinya lebih dari 130/85 dok. Ya udah masuk. Obesitas sentral ditambah 2 kriteria. Atau sebaliknya dia punya data gula darah puasanya 100, lebih dari 100 atau sama dengan 100. Tensinya lebih dari 130/85. Udah masuk dia sindrom metabolik. Jadi jangan tunggu orang ini diabetes dulu. WHO tadi bilang DM dulu toh. Egir tadi bilang DM dulu kan. Nah, kita sudah terlambat kalau orang itu sudah DM. Nah, makanya IDF yang kita pakai karena kita akan mencegah orang ini kembali normal. Sindrom metabolik ini adalah kumpulan, ya, kumpulan gejala gangguan metabolisme
yang memiliki risiko. Jadi sekumpulan faktor risiko untuk terkena diabetes. Berarti dia belum diabetes toh, dan mempunyai risiko untuk terkena penyakit kardiovaskuler, hipertensi, dislipidemia. Nah, ini yang kita akan cegah orang ini jangan menderita atau mengalami disease, penyakit. Ya. Ada nggak tahap-tahapnya? Iya ada. Apakah orang-orang ini normal, sehat? Sehat, tidak ada keluhan. Bahkan zaman sekarang kalau ngelihat orang besar, gendut, dibilang makmur, sukses. Ya, sudah lama nggak ketemu teman, cobalah yang baru tamat SMA kemarin, terus baru ketemu lagi setelah kalian udah sekian tahun kuliah, 2-3 tahun kuliah, ketemu teman-temannya yang kemarin masuk misalnya di teknik, atau masuk di FKIP, ya, atau masuk di ekonomi, terus nemu, nggak sengaja ketemu, kaget, temennya jadi gendut, ya, atau sebaliknya kamu yang jadi gendut. Itu apa komennya pertama? Wah, senang ya, makmur ya. Kalau sudah belajar tentang sindrom metabolik, ketemu orang perutnya buncit, jangan bilang makmur, jangan bilang sehat. Ya, ini adalah faktor resiko untuk terkena penyakit diabetes, resiko untuk terkena penyakit hipertensi, stroke, ya, kardiovaskular event, dislipidemia, fatty liver. Jadi yang dia bawa kemana-mana dengan perut besarnya ini adalah bom atom yang siap meledak untuk menjadi disease. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita belajar bagaimana caranya mengubah sindrom metabolik menjadi normal. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah orang yang tidak gemuk, lean, pola hidupnya sehat, dia masuk dalam state 0. Siapapun bisa masuk ke dalam sindrom metabolik, siapapun juga. Kapan? Kalau dia pola hidupnya tidak sehat, dengan pola makan dan aktivitas yang berkurang. Masa pandemi ini, makan banyak, tidak ada aktivitas, nggak boleh keluar banyak, aktivitas olahraga tinggal. Semuanya diam di dalam kamar, buka internet. Ya, menjelajah dunia lewat internet. Makanan tersedia, GoFood. Jadi aktivitasnya rendah, makanannya banyak, maka orang ini sakit? Tidak. Tapi dia sudah masuk state 1, di mana pola hidupnya sudah tidak sehat lagi. State 2, dia obesitas. Sakit nggak orangnya? Tidak. Orangnya tidak sakit, bahkan teman-temannya bilang dia sehat, dia makmur. Tapi dia sudah mengalami obesitas sentral. Sementara state 3 dia sudah preklinikal, tensi sudah mulai naik, kolesterol sudah mulai naik, gula sudah mulai naik. Dan state 4 dia sudah manifest dalam bentuk klinisnya. Ya. Nah, ini yang kita akan bergerak, orang-orang yang sudah mengalami pola hidup tidak sehat, kita akan kembalikan lagi ke pola hidup sehat. Begitu juga orang yang obesitas, kita akan kembalikan lagi dalam pola hidup yang sehat. Zaman dulu kalau kita ketemu anak-anak gendut seperti ini, maka komentar kita, anak itu sehat, makmur, cukup gizinya. Nah, dengan belajar tentang sindrom metabolik, maka kalian akan berpikir ini tidak sehat. Ya, bayangkan pembuluh darah anak ini. Bagaimana penimbunan lemak di dalam sirkulasinya, bagaimana di endotel pembuluh darahnya. Sehingga tidak heran usia 30, usia 40 dia mengalami stroke hemorragik. Tidak heran usia 35 dia mengalami diabetes ataupun hipertensi. Karena ngerinya atau bahayanya sindrom metabolik akan menimbulkan penyakit, maka kita harus tahu apa sih etiologinya. Nah, ini etiologinya. Yang pertama, sindrom metabolik itu etiologinya adalah obesitas. Yang kedua adalah kondisi resistensi insulin. Yang ketiga ada proses inflamasi. Dan yang keempat adalah asam lemak bebas. Kita masukin satu persatu. Sekarang kita bilang obesitas. Kapan obesitas itu terjadi? Kalau ada penumpukan lemak yang berlebih di jaringan lemak atau di jaringan adiposa. Kenapa bisa terjadi penumpukan? Satu, karena pengaturan makanan yang berlebihan. Jadi asupan yang berlebihan atau pengaturan makanan yang tidak baik. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, kurang aktivitas.
kurang gerak. Yang ketiga, yang tidak bisa kita modifikasi, ada faktor keturunan atau genetik. Jadi diteliti orang yang sindrom metabolik obesitas, dilihat apakah dia mempunyai faktor keturunan genetik. Kalau dia punya faktor keturunan genetik, mereka dipisahkan dan dilihat secara genetiknya, maka didapatkan pada orang-orang yang obesitas karena keturunan, mereka memiliki gen OB namanya. Jadi gen obesitas. Jadi kalau ketemu teman yang dilahirkan dari keluarga yang gemuk, ibunya gendut, bapaknya gendut, terus dia juga gemuk, kamu komen, kok kamu gemuk? Terus dia bilang, aku minum aja air putih, gemuk. Ya, kenapa? Karena dia punya genetik obesitas. Jadi kalau lingkungannya mendukung, muncul. Jadi dia harus ekstra untuk menguruskannya. Kenapa? Adanya faktor genetik. Kalau kita lihat, beda nggak lemak laki-laki dengan penumpukan lemak pada wanita? Beda. Pada pria, dia menumpuk jaringan lemak yang disimpan itu pada pinggang dan rongga perut. Sementara pada wanita itu menumpuk pada pinggul, pantat, dan paha. Sehingga kita bilang jenis obesitas orang pria ini bersifat android, menyerupai buah apel. Karena dia numpuknya di perut sama di pinggang. Sementara wanita kita bilang jenis obesitasnya ginikoid, menyerupai buah pir. Kenapa? Karena dia numpuknya di daerah panggul, pantat, dan paha. Nah, ini ilustrasinya, ya. Kalau laki-laki dia numpuknya di perut. Nih, bulat seperti buah apel. Sementara pada perempuan ya di panggul, paha, dan pantat. Sehingga dia membentuk timbunan lemaknya di daerah panggul, paha, dan pantat seperti buah pir, ginikoid, ya. Jadi kita masih ingat tentang hemostasis, keseimbangan. Jadi kalau terjadi gangguan keseimbangan di mana energi yang dimasukkan dengan energi yang dipakai itu balance, maka orangnya akan normal weight. Tapi kalau dia energi yang dipakainya rendah, tetapi yang dimasukkannya banyak, yang dipakainya rendah, maka dia akan mengalami obesitas ataupun sebaliknya. Kita masuki satu persatu tentang patofisiologinya. Bagaimana patogenesis dari obesitas dapat menimbulkan sindrom metabolik. Yang ini adalah sel adiposa atau sel lemak atau adiposit. Dia menghasilkan berbagai macam protein ke dalam sirkulasi. Protein-protein ini akan secara kolektif disebut sebagai adipositokin, ya, yang disebut sebagai adipokin. Jadi jaringan lemak kita sebut adipos atau adiposit, ya, dia akan menghasilkan protein. Protein yang dikeluarkan secara kolektif kita sebut semua protein yang dikeluarkannya ini disebut adipositokin, ya, atau adipokin. Salah satu atau salah banyaknya adalah adiponektin, leptin, ya, TNF alfa, plasminogen aktivator inhibitor 1, ini yang dihasilkan oleh adipositokin. Ya, ada adipsin, ada resiptin, dan adiponektin. Jadi ini sel lemak. Ya, sel lemak ini kalau dalam jumlah yang cukup, jumlah yang normal, dia dianggap itu sesuatu yang wajar oleh tubuh. Tapi kalau sel lemak ini berlebih, maka dia akan disinyalir oleh tubuh kita sebagai benda asing. Jadi dibuatlah ini suatu proses inflamasi oleh tubuh karena adanya benda asing, karena berlebih jumlahnya. Dia akan mengaktifasi makrofag untuk mempagosit atau bekerja karena ini adalah benda asing. Karena dia inflamasi, maka dia akan menghasilkan TNF alfa dan interleukin 6. Tadi saya bilang, sel adiposit ini dia akan secara kolektif mengeluarkan protein yang kita sebut adipositokin atau adipokin. Apa saja yang dia keluarkan? TNF alfa. Apalagi adiponektin, apalagi leptin, ya.
Bagaimana peranan masing-masing sitokin yang dia sekresikan? Apabila jumlahnya berlebih, maka dia akan menurunkan kadar adiponektin dan leptin akan meningkat. Sehingga nanti free fatty acid akan meningkat. Kenapa free fatty acid meningkat? Karena lemak yang berlebih ini akan dibongkar, menghasilkan asam lemak bebas. Asam lemak bebas ini harusnya masuk ke dalam jaringan tubuh kita. Tetapi karena ada kondisi resistensi insulin, mungkin tadi sudah dibilang sama Dr. Yulianto ya, untuk memasukkan ke dalam sel, maka kita memerlukan insulin. Kalau terjadi proses lipogenesis ini berlebihan, maka proses glikogen, pembentukan glikogen akan menurun di hati, kemudian pembentukan gluconeogenesis akan meningkat, pembongkaran atau penghasilan VLDL dan trigliserid akan meningkat. Kenapa ini terjadi? Karena adanya kondisi resistensi insulin. Di tubuh berpikir insulin yang berkurang, maka tubuh akan berusaha, pankreas berusaha mensekresikan insulin lagi. Dia berpikir ini tidak bisa masuk ke dalam sel karena kurang insulin. Ternyata insulinnya cukup, resisten saja kerjanya. Akibatnya di dalam darah akan dikeluarkan insulin yang berlebih dari sel beta pankreas. Maka akan ketemulah hiperinsulinemia dan hiperglikemia, ya. Jadi kondisi inilah yang membuat kenapa obesitas merupakan komponen utama dalam kondisi resistensi insulin. Ini saya bilang tadi. Ya, adiposit sel lemak akan mensekresikan beberapa protein, variasi-variasian dengan efeknya. Ada yang bersifat resisten, ada yang bersifat sensitif. Jadi dua kubu yang dihasilkan oleh sel lemak. Ada yang membuat sensitif terhadap insulin, ada yang membuat resisten pada insulin. Kalau kondisi obesitas, penimpukan lemak visceral meningkat, maka yang menghasilkan insulin resisten meningkat. Jadi kelompok resistin, TNF-alpha, interleukin 6, dan RBP4 ini akan meningkat. Inilah yang membuat terjadinya kondisi resistensi insulin. Sementara pada kelompok orang yang lean, yang langsing, dia tetap ada mensekresikan protein, tetapi dia bersifat sensitif terhadap insulin. Siapa? Leptin, adiponektin, fispatin, dan omentin. Ya, inilah kelompok-kelompok protein yang atau sitokin yang dikeluarkan oleh adiposit atau adipositokin. Ini saya gambarkan ilustrasi ekspresi dan sekresi dari adipokin pada manusia atau subjek yang langsing, yang kurus. Di mana adiponektin ini adalah protein khusus yang terbukti memperbaiki sensitivitas terhadap insulin. Tadi kan ya, ada yang bersifat sensitif, ini adiponektin, leptin, dan faspatin. Ada yang bersifat resisten. Pada orang kurus ternyata adiponektinnya berperan banyak. Leptinnya berperan. Sehingga dia mencegah makrofag bekerja. Ini yang makrofag yang warna ungu, ini jaringan adiposa orang kurus tidak banyak. Jadi dianggap ini barang normal, fisiologis, dan dia tidak memicu proses inflamasi kronis di sini. Ya, karena jaringan lemak yang berlebih itu adalah sesuatu benda asing, sehingga akan mengaktifasi faktor inflamasi disekresikan. Karena dia tidak berlebih, dia tidak mengaktifasi inflamasi di sini. Sensitivitas terhadap hati, di mana dia akan respon terhadap insulin. Dia akan memberikan rangsangan kepada otot, ke pembuluh darah ini, sehingga dia mencegah terjadinya proses arteriogenik atau arteriosklerotik. Bagaimana di otot? Di otot dia meningkatkan sensitivitas ambilan glukosa. Sel otot rangka respon terhadap insulin untuk menguptake glukos dalam perifer. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang obes?
Ini ekspresi ini dianggap suatu benda asing, inflamasi low grade atau inflamasi yang rendah atau ringan yang terjadi terus-menerus, ya. Jadi adiposa tisunya ini mengalami proses inflamasi yang berlangsung terus. Ini yang ungu ini adalah makrofag teraktivasi, ya, karena adanya kondisi inflamasi. Kalau dia terjadi inflamasi, maka TNF-alfa sebagai sitokin pro-inflamasi akan terpacu. Begitu juga interleukin. Nah, ini yang mengganggu mana lagi di pembuluh darah. Kondisi-kondisi inilah yang akan membuat pasien-pasien obesitas akan mengalami proses arteriosklerotik, hiperglikemia, dislipidemia. Kenapa? Kalau di hati dia akan bongkar, dia akan menghasilkan free fatty acid yang berlebihan. Karena dia tidak boleh berlebih, makanya dia adipusanya dibongkar menjadi free fatty acid atau asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas yang beredar di dalam sirkulasi inilah yang menyebabkan kondisi resistensi insulin. Apa pointernya? Mousepad-nya mana? Turn off. Oke. Nah. Hah? Nggak bisa ini aku pointernya. Nah, karena keypadnya mati. Oke deh. Saya ulang lagi ini ya, bagaimana ekspresi dari adipokin pada orang obesitas. Ini dilihat, saya nggak bisa screen ininya, apa namanya, pointernya. Ini penumpukan adiposa pada orang obesitas. Kalau tadi kita lihat ini orang kurus, lihat yang warna kuning ini adalah sel-sel lemaknya. Jadi kalau orang gemuk, sel lemaknya jadi banyak. Nah, yang banyak ini dianggap sama tubuh ini benda asing. Sehingga dia akan mengaktifasi sitokin proinflamasi, mengaktifasi makrofag yang warna ungu ini makrofag. Lihat pada orang kurus makrofagnya tidak teraktivasi karena dia ini adalah sel tubuhnya sendiri. Sementara kalau dia jumlahnya banyak, ini dianggap benda asing. Maka makrofag akan teraktivasi, dia akan berusaha untuk memfagositnya, untuk berusaha menghilangkan adiposa yang bertumpuk atau lemak visceral yang menumpuk di jaringan adiposit. Nah, dengan mengaktifasi, dengan teraktivasinya inflamasi, maka sitokin pro-inflamasi juga akan terangsang. Siapa itu? Yang rombongan atau rombongan adipokin yang pro pada inflamasi atau resisten terhadap insulin. Siapa? TNF-alfa 6, ya. Nah, kalau ini teraktif menurut terjadi di hati tadi kan kalau lemaknya banyak harusnya dia menyimpan pembentukan lemak di dalam hati. Lemak itu nggak boleh beredar di dalam sirkulasi, dia harus dideposit di mana? Di hati dalam bentuk glikogen sintesis. Nah, karena dia mengalami resisten terhadap insulin, proses itu tidak terbentuk. Bagaimana di otot? Di otot juga begitu. Otot akan mengalami resisten terhadap insulin. Seharusnya kan tidak terjadi.
Bahkan pankreas berpikir ini nggak bisa masuk ke dalam deposit, ke dalam tempat penyimpanan. Kenapa? Jangan-jangan insulinnya yang kurang. Karena berpikir insulin yang berkurang, maka pankreas akan mengeluarkan insulin. Sehingga nanti akan ketemu suatu kondisi insulin yang berlebih di dalam sirkulasi, gula juga berlebih, lemak juga berlebih. Padahal kita tahu insulin itu kerjanya menekan proses lipolisis. Sebenarnya bukan insulinnya yang berlebih, yang tidak bekerja, tapi dia resisten dan terlalu banyak lemak yang dibongkar atau proses lipolisis akibat dari jaringan lemak visceral yang menumpuk berlebih, ya. Di pembuluh darah apa yang akan terjadi? Juga terjadi inflamasi, terjadi proses sklerotik, fatty streak, akan terjadi jaringan busa, pembentukan jaringan busa di sana yang akan mengecilkan pembuluh darah. Kalau diameter pembuluh darah mengecil, otomatis nanti akan terjadi proses peningkatan tekanan darah. Kan trias Virchow ya, kalau diameternya kecil, Starling, maka dia akan meningkatkan tekanan darah. Maka kita akan ketemu pasiennya hipertensi. Jadi cikal bakalnya itu adalah obesitas. Bagaimana obesitas bisa menyebabkan suatu kondisi hiperglikemi? Karena adanya kondisi resistensi insulin. Bagaimana obesitas bisa menyebabkan dislipidemia? Karena proses lipolisis yang berlebihan, karena jaringan adiposa di lemak visceralnya berlebihan. Bagaimana orang obesitas bisa terjadi hipertensi? Karena ada proses arteriosklerotik di sana. Sehingga pembuluh darah endotel akan mengalami kerusakan, kekakuan, sempit pembuluh darahnya, maka tekanan akan meningkat. Nah, inilah yang akan kita cegah atau kita tangkap terlebih dahulu sebelum orang ini hipertensi, sebelum orang ini diabetes, sebelum orang ini dislipidemia. Baru buncit aja perutnya, baru tertumpuk aja lemak visceral di perutnya, kita harus tangkap orang ini, masukkan dalam kondisi sindrom metabolik. Nah, harus kita tata laksana. Belum dia memiliki gejala. Baru stage 1, pola hidup yang berubah atau pola hidup tidak sehat. Ya. Nah, ini tadi saya bilang, penumpukan lemak visceral, adanya faktor genetik, gen OB, maka akan menjadikan timbunan lemak di dalam perut, menurunkan kadar adiponektin di dalam darah. Kondisi hipoadiponektin kalau dia kurang dari 4 mikrogram akan memunculkan suatu kondisi inflamasi, resistensi insulin, disfungsi endotel, maka akan terjadi kondisi disease. Apa? DM tipe 2, hipertensi, arteriosklerotik akan menyebabkan kardiovaskular disease. Apakah itu stroke, apakah itu MCI, ya. Nah, pasien-pasien kita tidak terjadi itu. Jangan sampai terjadi, baru terjadi akumulasi saja, kita sudah screening, kita sudah dapatkan dia. Nah, ini masuk dalam kedua, yaitu obesitas. Setelah obesitas adalah kondisi resistensi insulin yang keduanya. Jadi kapan itu resistensi insulin? Dalam keadaan normal, insulin di dalam plasma itu tujuannya adalah menekan proses lipolisis atau pelepasan fatty acid asam lemak bebas. Dari mana? Ya dari jaringan adiposa, adipositnya. Sehingga nanti akan merangsang pembentukan glikogen di otot. Jadi lemak-lemak itu tidak boleh beredar, dia harus masuk dalam deposit. Kalau di otot dia bentuk glikogen. Kalau di hati dia akan dimetabolisme, menjadi storage dari lipid di dalam hati. Jadi metabolisme glukosa dan yang ada terjadi di otot maupun di hati itu dikontrol oleh insulin. Bila jaringan adiposa, otot, dan hati mengalami resistensi terhadap insulin, maka otomatis free fatty acid di dalam darah akan meningkat. Kenapa? Karena proses lipolisis tidak bisa dia tekan, tidak bisa dia atur. Kemudian pembentukan glikogen di otot menurun. Pembentukan glukosa dan lipoprotein di hati akan meningkat. Ya. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ada kondisi resistensi insulin. Pada keadaan normal, apabila didapatkan kondisi resistensi insulin, maka tubuh akan merespon meningkatkan produksi fungsi insulin secara kompensasi. Tujuannya untuk mengembalikan kadar glukosa pada keadaan normal.
Pada suatu saat proses kompensasi ini menurun, maka kapasitas penyeimbang atau homeostasis dalam tubuh kita akan berkurang. Sehingga tubuh tidak dapat lagi mengembalikan keadaan keseimbangan atau homeostasis. Maka terjadilah kondisi hiperglikemia. Resistensi insulin itu dapat timbul sendiri tanpa disertai obesitas. Dan obesitas dapat memacu terjadinya resistensi insulin. Ya. Nah, ini kalau lihat gambar ini maka kita melihat peranan insulin. Apa kerja insulin pada yang kuning ini adalah adiposa, jaringan lemak. Pada jaringan lemak dia bekerja insulin ini meningkatkan uptake glukosa, meningkatkan lipogenesis. Jadi kalau ada lemak yang banyak dia simpan, dia bentuk lipogenesis. Kemudian dia akan menurunkan jangan sampai terjadi lipolisis. Kenapa? Kalau terjadi lipolisis yang berlebihan maka asam lemak bebas akan beredar dalam sirkulasi. Itulah kondisi dislipidemia. Bagaimana kerja insulin di hati? Dia akan menyeimbangkan, membuat pembentukan gluconeogenesis ditekan. Jadi pembentukan glukosa yang bukan berasal dari karbohidrat itu diturunkan. Bahkan dari lemak bebas itu dia simpan dalam bentuk glikogen sintesis. Dan dia membuat peningkatan lipogenesis. Bagaimana di otot kerja insulin? Dia akan meningkatkan ambilan glukosa. Jadi glukosa yang beredar di dalam sirkulasi, dia masukkan ke dalam sel-sel otot rangka. Siapa yang memasukkannya? Insulin. Kemudian dia membantu pembentukan glikogen di otot. Jadi saya bilang, glukosa, lipid tidak boleh beredar. Dia harus masuk dalam deposit-depositnya, dalam gudang-gudang penyimpanannya. Di mana saja? Di jaringan adiposa, di hati, dan di otot rangka. Ya. Dia juga meningkatkan pembentukan protein di dalam sel otot. Ini insulin resistensi yang akan terjadi kalau terjadi gangguan insulin resisten. Akan membuat endotel pembuluh darah mengalami disfungsi. Mengaktifkan sistem inflamasi sistemik. Tadi saya bilang sitokin proinflamasi akan meningkat. Interleukin 6, TNF-alpha akan dipacunya. Kemudian akan ada kondisi resistensi insulin, akan terjadi penumpukan lemak visceral. Akan terjadi DM tipe 2. Akan terjadi hipertensi, sleep apnea. Ya. Kemudian ada kondisi dislipidemia. Ini manifestasi klinisnya. Kalau yang ini tadi adalah mekanisme kerja insulin. Bagaimana kerja insulin? Kalau ini terjadi gangguan, maka akan terjadilah manifestasi klinisnya ini. Ya. Ini sama saja bagaimana terjadinya adipositokin yang berperan dalam proses arteriosklerotik. Pada teori-teori yang di launching atau yang dipaparkan kondisi resistensi insulin yang menyebabkan proses peningkatan faktor inflamasi. Ya. Jadi adanya peningkatan resistin yang tadi saya bilang pro-inflamatory atau pro-resistant insulin, yaitu interleukin 6, TNF-alpha, interleukin 1 beta. Ya. Kemudian terjadi penurunan dari adiponektin. Tadi bilang hipoadiponektinemia akan menyebabkan proses arteriosklerotik memperberat. Ya. Proses resistensi insulin. Ini sama saja gambarnya. Faktor yang ketiga adalah asam lemak bebas atau free fatty acid. Jadi dalam kondisi resistensi insulin dapat menyebabkan gangguan propilipid sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Ingat tadi insulin tidak hanya mengatur lipolisis dan kadar free fatty acid, tapi juga mengatur metabolisme very low density lipoprotein, high density lipoprotein, dan low density lipoprotein. Jadi resistensi insulin ini tujuannya meningkatkan transportasi free fatty acid dan glukosa ke hati. Sehingga nanti asam lemak bebas itu dibentuk, diolah di hati dalam metabolisme lemak, membentuk very low density lipoprotein di dalam hati. Ini bagaimana
role dari free fatty acid dalam kondisi hiperglikemia. Tadi saya bilang jaringan adiposa yang berlebihan, maka tubuh akan berusaha menghancurkan. Jadi terjadi peningkatan lipolisis. Apa yang terjadi? Kalau lipolisis terjadi berlebihan, maka akan dihasilkan asam lemak bebas di dalam sirkulasi. Nah, asam lemak bebas di dalam sirkulasi ini secara mekanisme tubuh akan mengkompensasinya. Bagaimana? Hati akan bekerja. Gimana caranya? Ambil fatty acid yang berlebih ini, jadikan simpanan dalam bentuk cadangan non dari karbohidrat, glukosa non karbohidrat yang kita sebut gluconeogenesis. Dari mana? Dari asam lemak. Disimpan di dalam hati dalam bentuk gluconeogenesis. Di dalam sirkulasi asam lemak bebas meningkat, otot akan bekerja supaya lemak tidak boleh beredar. Masukkan, masukkan ke dalam jaringan muskuloskeletal berupa uptake atau utilasi penggunaan glukosa diturunkan. Sehingga oksidasi dari free fatty acid ditingkatkan. Itu kerjanya di otot. Kalau proses ini terjadi terus-menerus, suatu saat keseimbangan tidak bisa terpenuhi, maka akan terjadi kondisi hiperglikemia. Ya. Oke. Nah, ini konsekuensinya kalau terjadi peningkatan free fatty acid dan ambilan glukosa serta produksi glukos produk hepatik. Ini kita lihat di gambar ini ya, bagaimana terjadi peningkatan free fatty acid. Gambarnya tadi ini dibuat lebih menarik lagi, maka tubuh akan mengkompensasi masuk ke hati dalam peningkatan gluconeogenesis di adiposa. Dia akan menurunkan uptake glukosa, kemudian melakukan peningkatan lipolisis karena adanya lemak yang berlebihan. Semuanya ini akan menyebabkan keseimbangan kalau tubuh kita masih mampu mengkompensasinya. Pada suatu saat tubuh tidak lagi mampu mengkompensasinya, maka akan muncul suatu manifestasi klinis. Apakah itu terjadi hiperglikemia, apakah itu terjadi dislipidemia, apakah itu akan terjadi hipertensi. Ya. Jadi kalau orang itu mengalami sindrom metabolik, di mana terjadi penumpukan lemak visceral akibat dari uptake yang berlebihan dan pemakaian yang berkurang, serta inaktivitas dari fisik, maka akan terbentuklah proses obesitas sentral, sehingga akan memacu proses lipolisis meningkat dan oksidasi asam lemak bebas, menghasilkan trigliserid yang meningkat dan HDL yang menurun. Dalam kondisi inaktivasi fisik atau tidak adanya aktivitas gerakan otot, maka akan memacu terjadinya resistensi insulin. Kalau resistensi insulin dengan obesitas sentral terbentuk, maka akan memunculkan kondisi hiperglikemi karena tidak adanya uptake glukos atau tidak mampunya glukosa masuk ke dalam jaringan depositnya, apakah itu di otot, di adiposa maupun di hati. Pembuluh darah terganggu, maka endotel akan mengalami disfungsi, pembuluh darah kaku, mengecil diameternya, maka akan terjadilah kondisi hipertensi. Ini kalau kita lihat secara patofisiologinya sindrom metabolik. Ya, kita rangkum yang di sentral ini adalah timbunan lemak. Jadi timbunan lemak yang berlebihan akan menurunkan adiponektin, akan memacu proses lipolisis yang meningkat, sehingga free fatty acid akan meningkat. Kalau free fatty acid meningkat, maka hati akan berusaha menyimpan asam lemak bebas itu dalam bentuk glikogen sintesis, sehingga akan memacu proses inflamasi. Tadi di awal saya bilang bahwa adiposa yang berlebihan merupakan suatu benda asing, suatu proses inflamasi kronis yang berjalan terus-menerus yang memacu untuk memunculkan atau mensekresikan, menghasilkan sitokin proinflamasi yang bersifat resisten terhadap insulin. Siapa? Interleukin 6, TNF-alpha, plasminogen aktivator inhibitor 1, kemudian adiponektin yang menurun, yang semuanya nanti akan mempengaruhi otot untuk ambilan glukosa,
otot untuk membentuk glikogen sehingga terjadi kondisi hiperglikemia, gula tidak bisa masuk, dan dislipidemia karena free fatty acid tidak bisa masuk ke dalam otot. Bagaimana di pembuluh darah? Sitokin proinflamasi bebas akan membuat disfungsi endotel pembuluh darah sehingga diameter pembuluh darah akan mengecil, kaku, dan adanya fatty streak sampai ke jaringan atau terbentuknya busa yang akan menyebabkan proses arteriosklerotik. Saat itu orang akan mengalami kekakuan dan akan mengalami hipertensi, peningkatan tekanan darah. Jadi mekanismenya inilah yang akan kita kendalikan supaya dia kembali dalam keadaan normal kembali. Bagaimana caranya? Turunkan lemak visceralnya atau kembalikan lemak visceral dalam jumlah yang normal. Kurangi obesitas sentralnya, ya. Jadi kalau ada penumpukan lemak visceral, maka akan terjadi penurunan hormon endokrin yang dihasilkan yaitu adiponektin menurun, kurang dari 4 mikrogram akan memacu tumbuhnya resistensi insulin. Kalau resistensi insulin, maka akan terjadi dislipidemia, hipertensi, dan arteriosklerotik. Bagaimana lemak visceral ini akan menumpuk? Satu, karena faktor lingkungan, banyaknya asupan makanan, overnutrisi, dan tidak adanya aktivitas atau kurangnya aktivitas fisik. Jangan lupa ada lagi faktor genetik yang tidak bisa kita ubah, yaitu adanya gen OB pada pasien-pasien obesitas. Oke, ini rangkumannya bagaimana menegakkan diagnosis sindrom metabolik. Menurut IDF, hitung dulu lingkar perutnya. Laki-laki lebih dari 90, perempuan lebih dari 80. Sudah dapat ini, baru kita pilih. Kenapa diambil blood pressure lebih dari 130 dan 85? Tadi lihat, mundur ke belakang dari gambar ini. Kapan kita bilang dia hipertensi? Kenapa bisa terjadi hipertensi? Ya, karena adanya kondisi vasokonstriksi akibat dari disfungsi endotel. Ya, adanya teraktivasinya angiotensin 2 dan sitokin proinflamasi. Bagaimana kita harus meriksa kadar gula darah puasanya, fasting blood glucose lebih dari 100 atau kondisi prediabetes atau pasien itu non diabetes sama sekali. Kenapa itu yang diambil? Ingat, pada saat lemak visceral muncul berlebih, maka free fatty acid meningkat, akan mengganggu atau mengkompensasi tubuh kita mengambil asam lemak bebas ini masuk ke dalam hati, mengaktifasi sel beta pankreas, masuk ke otot, mengaktifasi insulin. Dalam keadaan yang berlebih, keseimbangan tidak akan terjadi, maka akan muncul resistensi insulin. Muncullah pre-diabetes atau peningkatan kadar gula darah meningkat. Kenapa parameter trigliserid yang diambil? Tadi saya bilang, dengan peningkatan lemak visceral, maka free fatty acid akan dibongkar atau proses lipolisis akan menghasilkan free fatty acid berlebihan. Kondisi hiperglikemia, harusnya free fatty acid ini dan glukosa ini disimpan di dalam deposit utama yaitu di hati dalam bentuk gluconeogenesis, dalam bentuk glikogen sintesis. Tapi karena ini prosesnya berlebihan, maka tidak mampu dilakukan atau dikompensasi oleh hati, maka akan muncullah trigliserid yang tinggi dan high density lipoprotein yang turun. Maka kelima faktor inilah yang akan menjadi parameter sindrom metabolik. Apakah harus lima-limanya dia memiliki? Tidak. Cukup satu obesitas sentral ditambah 2 kriteria lainnya. Boleh pilih. Apakah mau tekanan darah, ataukah fasting blood glucose-nya, ataukah dislipidemianya. Ya, tapi yang pertama atau yang utama adalah obesitas sentral, di mana lingkar perut laki-laki lebih dari 90 dan perempuan lebih dari 80. Jadi paham ya, kenapa IDF memasukkan nomenklatur komponen sindrom metabolik, blood glucose, blood pressure, dislipidemia. Nah, ini patomekanismenya ya. Ini 10 komponen kumpulan penyakit pada sindroma metabolik. Kalau kita kumpulkan, maka ada 10 komponennya, yaitu obesitas abdominal, resistensi insulin, dislipidemia, hipertensi, ada kecenderungan trombosis, ada proses antitrombosis menurun, gangguan fungsi endotel, kenaikan kadar kortisol, perlemakan hati, penyakit jantung koroner. Ya.
Ini dari guru saya, Prof. Askandar, merangkum sindrom metabolik. Jadi sindrom metabolik itu mengalami 4 state, mulai dari pola hidup sehat itu state 0 sampai state klinik atau state 4, di mana sudah muncul penyakit jantung koroner, DM tipe 2, stroke, DM pada anak-anak. Ya, di mana kita bekerja? Kita bekerja mulai dari state 1. Mulai dari orang itu mengalami perubahan pola hidup, dari pola hidup sehat menjadi tidak sehat. Di mana terjadi overnutrisi dan aktivitas fisik yang menurun. Saat ini atau saat di state 1 ini kita harus mengintervensi, kembalikan lagi dia dalam pola hidup yang sehat. Ini Surabaya sudah mempunyai data dari tahun 2005 adanya prevalensi sindrom metabolik. Kemudian komponen dari sindrom metabolik yang berpengaruh tadi sudah dijelaskan. Dan untuk menegakkan diagnosa sindrom metabolik, yang pertama adalah lingkar perut untuk orang Indonesia lebih atau sama dengan 90 pada laki-laki dan lebih atau sama dengan 80 untuk perempuan, ditambah 2 dari 4 faktor yang lainnya. Apakah kadar gula darah puasa, tekanan darah, dislipidemia. Ya. Sekarang masuk ke dalam pencegahan. Modifikasi gaya hidup, kita belum intervensi farmako, modifikasi dulu gaya hidup. Seimbangkan pola makan yang sehat. Lakukan olahraga teratur, kontrol berat badan, pertahankan tekanan darah. Ini kalimat yang mudah sekali diucapkan, tapi sangat sulit untuk kita terapkan pada pasien. Dan pasien pun akan mengalami kesulitan untuk mengatur pola makan. Jangankan pasien, anak-anak sendiri, kalau sudah ketemu makanan yang enak, akan lupa menghentikannya. Kapan berhenti makan? Kalau umat Islam dibilang berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi Perdana Menteri Mahathir Mohamad dari Malaysia bilang, kamu harus berhenti makan di saat kamu merasa makanan itu nikmat, enak. Sudah terasa enak, stop, katanya. Jangan lanjutkan. Nah, bisa nggak kita membuat pola makan seperti itu? Ini kalau makannya enak, malah menambah lagi ya. Jadi untuk mengubah pola makan yang sehat dan seimbang, ini kalimat yang mudah sekali diucapkan, tapi sangat sulit untuk kita terapkan. Olahraga teratur, kemudian kita akan mengontrol berat badan menjadi ideal, IMT-nya ya. Ini kapan kita bilang pola makannya sehat dan seimbang? Nanti Dr. Arisman atau Dr. Amel mengajarkan bagaimana makanan yang beragam, seimbang dari kualitas maupun kuantitasnya. Tentunya mencukupi angka kecukupan gizi. Ini cara perhitungan kasarnya, laki-laki angka kecukupan gizi per harinya, kalori dalam per hari, apakah dia angka kecukupan gizinya ringan, masuk dalam kategori sedang maupun berat, maka kita akan mengalihkan kebutuhannya per hari. Kemudian pertahankan berat badannya ideal. Tentunya setiap penggunaan energi yang kita pakai harus sesuai dengan asupan atau sebaliknya. Kalau asupan kita banyak, maka kita harus mengimbangi dengan aktivitas fisik atau penggunaan energinya. Kalaupun mau menurunkan berat badan, maka dianjurkan penurunan berat. Jadi tidak boleh terlalu drastis. Jadi kita bermain antara setengah kilo sampai 1 kilo saja per minggu. Kalau untuk tekanan darah, kalau kita mampu menurunkan berat badan, maka per 1 kilogram, maka kita akan menurunkan tekanan darah sistoliknya antara 1,6 per 1,1 mm Hg per kilogram berat badan. Jadi baik sistolik maupun diastolik dengan menurunkan berat badan, maka tekanan darah juga ikut turun. Pertahankan tekanan darah normal dengan cara kurangi asupan garam atau natrium klorid. Penurunan asupan natrium, kita bisa bilang sama pasien mengurangi konsumsi garam sekitar per hari itu tidak melebihi dari setengah sendok teh untuk semua jenis makanan, apakah itu dalam sayurannya, dalam lauk pauknya, ataupun dalam snack hari-hariannya, tidak melebihi dari setengah sendok teh per hari. Ini perubahan lifestyle-nya, penurunan berat badan,
Jadi yang biang keladinya awalnya kan ada penumpukan lemak visceral. Jadi berat badan lah target pertamanya. Jadi kita harus memodifikasi komponen sindrom metabolik ini dengan cara merestriksi kalori asupan, kemudian meningkatkan aktivitas fisik dengan modifikasi. Kalau biasanya naik mobil, parkir pas di depan pintu, sekarang cari parkiran agak jauhan sedikit, berjalan kaki, usahakan tidak pakai lift, naik tangga, jadi otomatis kita melakukan aktivitas fisik. Ya. Kemudian diet, sebelum meresepkan diet untuk penurunan berat badan, kita kasih tahu pada pasien bahwa waktu yang lama untuk mengurangi massa lemak. Jadi kita akan merestriksi karbohidrat supaya cepat menurunkan berat badan. Kenapa? Kalau karbohidrat kita kurangi, maka tubuh kita akan membongkar cadangan lemak kita. Karena waktu karbohidrat kita makan, gula kita siapkan, maka cadangan tidak akan dibongkar. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Karbohidrat itu adalah cadangan kalori yang pertama atau bahan baku kalori yang utama yang dipakai, yang mudah dibongkar untuk menghasilkan energi. Kalau kita merestriksi karbohidrat, kekurangannya itu maka akan dipakai dari depositnya. Sama kayak kita, kalau tabungan kita yang di dompet sudah habis, maka yang di ATM akan keluar. Jadi kalau mau cepat habis uang di dalam tabungan, jangan ada uang di dompet. Atau uang di dompetnya kecil dikit, sehingga kita akan menarik deposit kita. Akan dibongkar semua tabungan yang ada di lemak kita. Ya. Kemudian aktivitas fisik, jadi minimal kita sarankan ke pasien 1 jam sampai 1,5 jam per hari yang kita lakukan itu untuk meningkatkan aktivitas fisiknya. Kalau sudah terjadi pemberian non farmakologi, maka ada beberapa rekomendasi untuk memberikan obat-obat farmakologi kalau sudah tidak bisa mencapai target yang kita berikan. Jadi kita bagi dalam 2 kelompok, yaitu obat penekan nafsu makan dan penghambat absorpsi. Tapi ini sangat tidak disarankan selagi pasien itu masih bisa kita berikan non farmakologi, maka itu lebih baik. Tapi kalau memang sudah sampai berat sekali, kayak kemarin kita punya kasus yang di bagian anak ya, terlalu besar obesitas benar si Rizky itu, maka kita akan melakukan modalitas farmakologi, bahkan operasi ya. Kita bisa menggunakan bariatric surgery kayak yang di Hasan Sadikin itu dilakukan bariatric surgery. Jadi di mana gasternya kita kecilkan atau kita bypass sehingga tidak terjadi penyimpanan makanan cadangan, sehingga semua cadangan yang akan kita bongkar ya. Tapi tidak sampai di situ saja. Nanti kalau terjadi penurunan berat badan yang banyak, maka akan terbentuk sisa-sisa massa otot yang menggelambir. Nah, ini akan kita operasi, kita akan membuat massa ototnya padat lagi dengan aktivitas fisik bodybuilding ya. Kemudian kontrol kolesterolnya, bagaimana? Kita harus mencapai kadar kolesterol yang diinginkan. LDL itu harus di bawah 100. Kemudian lemak trans kolesterolnya harus di bawah dari 200. Kalau sudah diet, LDL-nya masih tinggi, maka kita bisa menambahkan terapi statin atau kelompok ezetimibe atau kelompok golongan HMG-CoA reduktase. Nanti kita masuk dalam farmakologi untuk terapi atau penata laksanaan dislipidemia. Ya. Untuk trigliserid yang tinggi, kita bisa menggunakan ezetimibe maupun kolestiramin. Untuk HDL, nikotik acid itu akan meningkatkan kolesterol HDL. Sementara tekanan darah pada pasien-pasien DM pada sindrom metabolik tanpa DM, tanpa diabetes, maka antihipertensi tadi karena dia bekerja mengganggu angiotensin 2, maka ACE yang berperan di sini. Makanya kita memberikan obat-obat antihipertensi golongan ACE inhibitor atau kelompok yang di atasnya itu ARB. Nah, kedua obat ini menurunkan
pada orang obesitas dengan hipertensi, kalau kita kasih ACE, dia menurunkan insiden DM tipe 2. Ya. Karena dia memperbaiki resistensi insulin. Bagaimana kalau pasien itu sudah mengalami impaired fasting glucose? Tentu kita harus memodifikasi kadar gula darah puasanya ya dengan cara trigliseridnya harus dikendalikan. Metformin itu dapat menurunkan insiden diabetes karena dia merupakan kelompok sensitizer. Jadi resistensi insulin dapat diatasi dengan memberikan golongan biguanid atau metformin. Jadi thiazolidinedion, biguanid itu adalah kelompok obat-obat yang memperbaiki kondisi resistensi insulin. Jadi kalau ketemu orang sindrom metabolik, dia belum diabetes, boleh dok dia dikasih metformin. Iya jangan langsung metformin. Ingat lagi modifikasi gaya hidup nomor 1, turunkan berat badan, olahraga, atur diet. Kalau sudah dikasih itu belum juga mencapai boleh diterapi. Kalau dia mengalami resistensi insulin, dok, gimana taunya dia resistensi insulin, dok? Manifestasi resistensi insulin, adanya akantosis nigrikan, penumpukan hiperpigmentasi di lipatan-lipatan tubuh, kemudian obesitas sentral. Kita lihat lagi anamnesis, ada faktor genetik. Pas kita lihat lagi pemeriksaan laboratorium, kalau memang mampu laksana kita bisa periksa HOMA-IR, ya. Bagaimana resistensi insulin di dalam tubuhnya. Kalau memang terbukti dia resistensi insulin, ada tempat memberikan kelompok obat-obat sensitizer terhadap insulin, obat-obat yang mengatasi kondisi resistensi insulin, yaitu kelompok biguanid. Apa obatnya dok? Yang biguanid adalah metformin. Kemudian thiazolidinedion, obatnya adalah pioglitazone. Jadi walaupun dia belum diabetes, tapi sudah mengalami resistensi insulin, sindrom metabolik, maka metformin boleh diberikan. Oke, ini kuliah saya tentang sindrom metabolik.